Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan taj'aluna minas su'ada. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkal azkiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القطب المختوم أبي العباس أحمد محمد تيجاني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فيا أيها الأساتذة Al-Qurama wa jami'al akhwan wal akhwat an-nujaba, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan, para akhwat yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu dilindungi, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa adinan nabiyyu lisyekhi bi an yulaqinal anama wirdahul hasan wa huwa salatuna alal mukhtari khairil anami ma'al istighfari thumma bira'sil qarni tammamahulah ahsanatat mimim bidzikril haylala. Setelah Rasulullah mengatakan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah adalah pembimbingnya, gurunya, dan Rasulullah perintahkan kepada Syekh Ahmad Tijani untuk meninggalkan semua zikir, semua wirid, dan semua masyayikh yang beliau ambil darinya, dilepas semuanya, dan kemudian Rasulullah mentalkinkan zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan lisyekh kepada syekh bi an yulaqqinal anam wirdahul hasan, agar mentalkinkan kepada manusia wiridnya, wiridnya Rasulullah yang bagus, wirid yang bagus yang telah talkinkan kepada Syekh Ahmad Tijani. Jadi tidak hanya untuk Syekh Ahmad Tijani mengamalkan, tapi Rasulullah perintahkan untuk mentalkinkannya kepada semua manusia yang menginginkannya. Yaitu wahwa salatun alal mukhtar, yaitu salawat atas Nabi terpilih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'al istighfar, bersama istighfar. Jadi istighfar 100 kali. Kemudian dengan sirah astaghfirullah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, astaghfirullah saja 100 kali. Kemudian ditambah salawat Nabi 100 kali dengan sirah apa saja. Boleh salawat Nabi. Ya. Minimal paling pendek Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lebih afdalnya dengan menggunakan salawat salawat Fatih. Itu lebih afdalnya dengan menggunakan salawat Fatih. Itu zikir yang ditalkinkan oleh Rasulullah kepada Syekh Ahmad Tijani, kemudian sekaligus diperintahkan oleh Rasulullah untuk mentalkinkannya kepada manusia. Jadi Rasulullah memerintahkan Syekh Ahmad Tijani untuk keluar dari khalwatnya dan berdakwah. Summa bira'sil qarni lahu tammamah. Summa bira'sil qarni tammamah lah ahsana tasmim bidzikri haylala. Kemudian pada tahun 1200, tadi kan ditalkin oleh Rasulullah, zikir istighfar sama sholawat itu tahun 1196. Kemudian tahun 1200, berarti abad yang ke-12, disempurnakan oleh Rasulullah dengan haylalah, zikir haylalah, la ilaha illallah 100 kali dengan jarak tadi 4 tahun. Disempurnakan dengan zikir haylalah. Itulah yang disebut dengan zikir lazimah yang wajib dirutinkan oleh setiap murid Tijani pagi sore.
Falahat anwarul huda alaihi wa banat asrarur ridha ladaihi. Ya. Kemudian setelah beliau Syekh Ahmad Tijani mendapat talqin zikir dari Rasulullah, kemudian mendapat perintah untuk berdakwah turun gunung istilahnya untuk menunjukkan manusia ke jalan Allah, mengajak manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tampaklah dari beliau Syekh Ahmad Tijani cahaya-cahaya petunjuk. Cahaya-cahaya petunjuk tampak atasnya. Jadi cahaya petunjuk Allah berikan kepadanya cahaya petunjuk yang selanjutnya akan menarik dan memberikan petunjuk kepada orang yang mengikutinya dan orang yang mau mencintai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa banat asrar ridha ladai, dan tampak jelas asrar ridha, rahasia-rahasia keridhaan Allah di sisi Sidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ya, sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya sebelumnya beliau tidak mau keluar khalwat dan tidak mau mengaku-ngaku sebagai masyiha, walaupun beliau telah mendapat izin resmi dari Syekh Mahmud Al-Qurdi menjadi mursyid khalwatiyah, sudah dijamin oleh Syekh Mahmud Al-Qurdi, tetapi beliau tetap tidak mau mengaku-ngaku sebagai syekh, dan tetap beliau karena memang Allah belum menghendaki beliau untuk terjun langsung. Sampai beliau ditalkin langsung oleh Rasulullah dengan zikir khusus tadi, dengan 3 zikir, istighfar, salawat, dan zikir haylalah. Wa faqa fil khairati kulla arifi li gharfihi min manba'il ma'arifi. Kemudian beliau mengungguli dalam kebaikan semua kaum arif. Semua orang arif, beliau mengungguli semua orang arif, orang arif billah dalam hal kebaikan. Kenapa li gharafihi min manba'il ma'arif? Karena beliau langsung menimba, menciduk ilmu, menciduk asrar itu langsung dari sumbernya. Sumber ma'rifat, sumber ilmu pengetahuan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa perantara langsung. Langsung ini diantara keistimewaan guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Sama seperti halnya para nabi, langsung mengambil, menimba dari sumbernya, dari telaganya Rasulullah. Begitu juga Syekh Ahmad Tijani langsung menimba dari Rasulullah, hanya saja beliau bukan nabi. Beliau bukan nabi. Ini sehingga karena mengambil langsung dari sumbernya, sumber ilmu beliau diberikan langsung oleh Rasulullah, beliau mengungguli semua kaum arifin, semua kaum arifin, sadar ataupun tidak sadar, mereka semua kaum arifin mendapatkan madad dari guru kita Syekh Ahmad Tijani. Mungkin para kaum arifin yang masih hidup di dunia tidak menyadari, ketika sudah masuk ke alam barzah mereka baru tahu bahwasanya Syekh Ahmad Tijani itu adalah rajanya para wali, pemimpinnya para wali, dan madad mereka semua bersumber dari Syekh Ahmad Tijani. Mumiddu man madha wa man ata ghada, kan dalam Fathur Rabbani, beliau Syekh Ahmad Tijani adalah orang yang memberikan madad kepada para wali yang telah lewat lalu dan para wali yang akan datang besok, semuanya madadnya lewat guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu. Itu yang disebut dengan al-ghutbul kamil, al-ghutbul maktum, wal makhtum. Wa fadha bil ilmi ladunni wala ata li syi'bi qunnatin idhamala. Kam ayatin fassaraha yawman bima qasura anhu sya'un man taqaddama. Kemudian fadha, melimpah. Syekh Ahmad Tijani melimpah dengan ilmu laduni. Allah berikan, Allah limpahkan kepada beliau lewat perantara Rasulullah ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang tidak ada dalam kitab, tidak lewat guru, langsung diberi transfer oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ilmu laduni. Ilmu laduni itu ada. Dan itu telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi
Kalau kita baca ayat surat Al-Kahfi tiap hari Jumat itu, nah itu dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Ketika Allah SWT menceritakan Sayyidina Khidir dengan Sayyidina Musa alaihissalam, ketika itu Allah perintahkan Nabi Musa, padahal seorang Nabi, seorang Rasul, ulul azmi lagi, nah, untuk belajar kepada Sayyidina Khidir. Yang mana Sayyidina Khidir ini? Ya telah sahih dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Jawahirul Ma'ani disebutkan bahwa Sayyidina Khidir itu adalah seorang wali, bukan seorang nabi tapi seorang wali minal auliya. Nah, Sayyidina Musa disuruh belajar lagi oleh Allah SWT dengan Sayyidina Khidir. Nah, kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut, surah Al-Kahfi ayat 65 itu, wa'allamnahu min ladunna ilmah. Wa'allamnahu min ladunna ilmah, dan kami telah mengajari Sayyidina Khidir maksudnya ilmu dari kami. Itulah ilmu laduni, langsung dari Allah SWT, tidak lewat guru, tidak lewat kitab, tapi langsung dari Allah SWT. Jadi ada ilmu laduni itu ada. Jadi berarti orang yang mengingkari adanya ilmu laduni berarti mengingkari firman Allah SWT. Bahaya ini kalau sampai mengingkari ilmu laduni. Itu ada ilmu. Jadi ada ilmu itu, ada ilmu kasbi, ada ilmu laduni. Ilmu kasbi itu ilmu yang diusahakan, harus belajar, tidak dapat kalau tidak belajar tidak dapat. Harus duduk di majelis ilmu, harus duduk di pesantren, harus mendatangi seorang guru, kiai, ustaz, alim. Nah, ada juga ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa lewat belajar, nah, karena mungkin dia berkhidmah dengan seorang syekh ataupun karena dia seperti berbuat baik kepada para ulama, berkhidmah kepada para ulama, akhirnya diberi oleh Allah Taala ilmu laduni. Nah, sedikit saya kutip dari kitab Bughayyah, wa hadzal ilm ilmu laduni wa huwa ilmul ulama billah. Jadi ilmu laduni ini kata Syekh Muhammad Arabi As-Sahi, ilmu laduni itu adalah ilmunya ulama, orang-orang yang alim mengerti Allah SWT. Orang-orang yang mengenal Allah, maka ilmunya itu ilmu laduni. Nah, orang yang mengenal Allah, bisa ma'rifat itu dengan ilmu laduni tadi. Tentunya setelah dia mendalami ilmu syariat. Ilmu syariat kemudian diberi oleh Allah SWT ilmu laduni. Sehingga terkadang keluar dari mulutnya orang-orang alim, para aulia itu kadang-kadang kata-kata mutiara yang tak pernah ada dalam kitab. Nah, karena itu memang ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ata li syai'i qunnatin idhamalah. Nah, di situ maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dengan keutamaan yang luas guru kita Syekh Ahmad Tijani dengan berkumpulnya dengan Nabi, bertemunya beliau dengan Nabi. Nah, itu diberi oleh Allah SWT, dilimpahkan sebuah kemuliaan dan diberi ilmu laduni dari Allah yang khusus, ilmu yang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang para arif billah yang sempurna, dari orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmu tersebut beliau bisa mentafsirkan Quran. Lihat di Jawahir Ma'ani, tafsiran-tafsiran yang gharib-gharib yang tidak ada di kitab-kitab tafsir ditafsirkan oleh Syekh Ahmad Tijani. Itu dalam kitab di belakangnya kitab Jawahir Ma'ani itu. Nah, banyak tafsiran-tafsiran tentang termasuk ya tadi tentang Sayyidina Khidir yang beliau mentafsirkan surah ayat Kahfi itu. Nah, termasuk juga tafsiran beliau tentang Azar. Nah, yang sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah bapaknya Sayyidina Ibrahim. Jadi Sayyidina Ahmad Tijani mengatakan itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, itu adalah pamannya. Nah, karena bahasa abun itu di kalangan orang Arab biasa untuk ayah juga untuk paman. Jadi tidak ada ayahnya seorang nabi itu yang penyembah berhala, musyrik, tidak ada. Semuanya para orang tuanya, para nabi itu adalah orang-orang mulia semua. Orang-orang yang dekat dengan Allah, para aulia semua. Nah, tidak ada yang kafir ataupun orang yang musyrik. Allah tidak akan melahirkan kekasihnya
rasul dan nabinya dari rahim ataupun dari orang-orang yang durhaka kepada Allah, apalagi sampai orang yang musyrik. Itu tafsiran itu ada dalam kitab-kitabnya. Maknanya. Kam ayatan basaraha yawman bima gasura'an husya'uman taqaddama. Berapa banyak ayat yang sudah ditafsirkan oleh Syekh Ahmad Tijani, ayat-ayat Quran yang mana ayat-ayat tersebut tidak mampu ditafsirkan oleh orang-orang sebelumnya. Tidak mampu ditafsirkan dengan tafsiran seperti yang ditafsirkan oleh Syekh Ahmad Tijani rahimahullah. Wa kam hadisin ghamidin ma'nahu bayyanahu hatta bada sana. Berapa banyak hadis yang rumit maknanya? Karena tidak semua hadis mudah untuk dipahami. Banyak hadis-hadis yang rumit maknanya beliau jelaskan sampai tanpa jelas makna hadis tersebut. Wa kam li hada syai' min ibarah halla biha mustashkilal isyarah. Berapa banyak juga ibarah-ibarah, ungkap-ungkapan yang dikeluarkan oleh Syekh Ahmad Tijani yang memberikan solusi. Memberikan solusi dari isyarat-isyarat para aulia dulu, kata-kata isyarat para wali yang muskil bagi sebagian orang, terutama orang awam, kata-kata mereka yang muskil ada, kalau menurut orang awam kayaknya sudah menyimpang, itu berapa banyak sudah dijelaskan oleh Syekh Ahmad Tijani. Seperti ucapan-ucapan Imam Ibn Arabi Al-Hatimi, kan banyak Al-Hajjaj, Al-Hallaj, Syekh Al-Hallaj, berapa banyak isyarat-isyarat dari para aulia, Syekh Yazid Al-Bustami, dijelaskan oleh Syekh Ahmad Tijani, sehingga hilanglah kemuskilannya dengan ibarah-ibarah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Faja'alan nasu minal aqtari ya'tunahu mahabbatal asrari. Setelah beliau bertemu dengan Rasulullah, ditalkin zikir, wirid, diberikan asrar, ilmu laduni, datanglah manusia berbondong-bondong dari berbagai macam negeri, dari berbagai pelosok datang, mendatangi Syekh Ahmad Tijani karena menginginkan rahasia ilmu yang ada pada Syekh Ahmad Tijani, ingin belajar, menggali ilmu dengan Syekh Ahmad Tijani dan memperoleh asrar-asrar dari ilmu laduninya Syekh Ahmad Tijani. Min akhidin tariqahu sunniyah wa nazirin bahjatahu saniyah. Ada yang mengambil tariqahnya. Berbagai macam orang datang. Ada yang datang untuk mengambil tariqahnya yang tinggi yang telah ditalkin oleh Rasulullah, menjadi murid Tijani. Ada yang datang hanya sekedar belajar saja, nazir bahjatul hasaniyah. Ada yang datang hanya sekedar ingin menyaksikan, melihat keindahan ilmu beliau, dan kepiawaian beliau dalam menjelaskan Quran, dalam menjelaskan hadis. Hanya datang ingin belajar saja, tidak minta ditalkin. Jadi macam-macam. Ketika itu setelah Syekh Ahmad Tijani mulai turun dakwah tadi, langsung istilahnya, padahal kan dulu tidak ada publikasi beliau medsos atau apa. Jadi Allah langsung mengumumkan, menggerakkan orang-orang itu untuk mendatangi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Padahal beliau tidak mengumumkan ke sana kemari, cuman beliau di Abi Samud, justru orang itu berdatangan dari berbagai macam negeri datang ke situ, ingin belajar, ingin ngambil talqin wirid, sampai beliau memutuskan untuk berhijrah lagi ke kota Fas dari Abi Samud. Nanti ada lanjutannya ketika beliau memutuskan untuk berhijrah ke kota Fas. Tarahu mislal ka'batil musyarrafa yawmat tawafi au kamitsli arafah, sehingga engkau akan melihat Syekh Ahmad Tijani itu seperti Ka'bah yang dikelilingi oleh orang-orang banyak. Kelilingi. Kan seperti orang yang berhaji di Ka'bah, kan dari berbagai macam penjuru dunia datang ke situ untuk keliling saja, keliling Ka'bah. Begitu juga Syekh Ahmad Tijani itu ibarat seperti Ka'bah, orang berdatangan dari berbagai macam pelosok negeri, pelosok desa datang untuk mengambil ilmu beliau. Ngambil ilmu, belajar ilmu, dan sebagian ngambil talqin wirid beliau itu.
Entah dari mana mereka tahu, intinya Allah yang ngasih tahu, Allah yang ngumumkan. Seakan-akan Allah ada syekh di Abi Samghun, ayo datang, dengan sendirinya digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu bisa mau berzikir, mau hadir majelis ilmu itu karena memang Allah menggerakkan hati mereka itu. Tidak semua orang digerakkan oleh Allah SWT. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang mampu, bugar, tapi tidak tergerak hatinya untuk hadir ke zawiyah, hadir zikir, hadir majelis ilmu, karena memang tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT diberikan kemudahan. Banyak juga yang kepingin hadir, tapi ada inilah sibuk, ada saja yang menghalangi itu. Tidak bisa dia tinggalkan sibuk ini. Padahal dia kepengen, ya Allah, pengen seperti orang-orang itu hadir, tapi tidak bisa meninggalkan kesibukannya. Karena memang masih belum dikehendaki oleh Allah. Sehingga dibelokkan terus oleh Allah SWT. Ingin hadir ya, tapi ada saja dihalangi oleh Allah SWT. Karena memang Allah belum menghendaki. Kita bersyukur. Termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Bisa untuk hadir ke zawiyah, bisa hailala, bisa wazifah, bisa ngumpul silaturahmi, muzakarah. Itu ada nikmat yang besar itu. Nikmat yang besar itu. Kita bisa berzikir itu nikmat dari Allah SWT yang lebih besar dari harta benda itu. Dari harta benda. Kita bisa digerakkan untuk luar biasa nikmatnya. Itu cuman kadang-kadang kita saja tidak merasakan itu sebagai nikmat. Padahal itu adalah nikmat. Bisa istiqomah berzikir, istiqomah hadir majelis ta'lim, majelis zikir, itu sudah luar biasa nikmatnya. Yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Syekh Ahmad Tijani seperti ibarat seperti Ka'bah beliau. Wa yaumat tawafi au kamisi Arafah. Ibarat seperti Ka'bah di hari orang bertawaf, atau seperti Arafah, di mana orang seluruh dunia numpuk di situ di hari 9 Zulhijjah, jutaan orang numpuk di padang Arafah, hanya berdiri untuk berdoa saja. Ada yang nginep, ada yang berjam-jam di situ, ada yang sebentar saja. Pokoknya intinya lewat di situ, berdiri sebentar, doa, selesai sudah. Itu kan Arafah kan seperti itu. Begitulah gambaran Syekh Ahmad Tijani ini ibarat seperti Arafah itu, orang-orang pada datang semua, minta doa, minta belajar ilmu, minta ditalkin zikir, berbagai macam hajat. Ketika beliau memutuskan keluar untuk dakwah itu, untuk dakwah, langsung semua orang digerakkan untuk mendatangi beliau, mengambil ilmu dan belajar dari beliau. Sehingga sampai saat ini pun Thariqah Tijaniyah itu adalah menjadi istilahnya favorit dunia, dan menurut sensus itu ya terbanyak pengikut Thariqah terbanyak di dunia itu ya Thariqah Tijaniyah. Hampir 450 juta jiwa sedunia pengikutnya itu. Nah, sekarang ini itu pengikut Thariqah Tijaniyah gitu.